Hai guys, welcome back to Isgar, Isi Garasi with me, Jaslyn Mokhtar. Nah, hari ini adalah episode sangat-sangat spesial karena merupakan satu episode yang kalian sangat nanti-nanti. Nah, kalian request terus nih, high demand banget pokoknya episode hari ini. Aku scroll terus nih di komen, Fitra Eri. Nah, kita sekarang datengin orangnya. Kita udah di tempatnya nih, ayo kita lanjut ketemu sama orangnya langsung. Tapi sebelum itu, Jaslyn mau ngingetin untuk subscribe ke YouTube Prestige Productions. Yuk! Halo Jaslyn, apa kabar? Terima kasih loh hari ini udah disempetin untuk syuting bareng kita di Prestige Productions. Siap, apa yang bisa dibantu? Ini buka aja kali ini ya. Oke, wah pemandangan pertama udah. Nanti tunggu dulu. Widih, nih kita hari ini mau ngeliat Isgar atau isi garasinya dari Om Fitra Eri. Aduh, Jaslyn seneng banget. Soalnya dulu awal-awal Jaslyn bikin konten otomotif yang Jaslyn tontonin itu selalu. Waduh, makasih. Inspiratif banget lah pokoknya. Ayo, daripada kita lama-lama, kita langsung mulai ngutak-atik isi garasinya. Dari yang pertama yuk, ayo. Ya, dari mana? Dari sini aja. Sini? Iya, oke. Yaris guys. Yaris ya, ini yang koleksi paling baru. Ini nih yang lagi hype banget. Wah, keren banget sih, warnanya bagus banget loh, merah. Iya, lebih sedikit lagi yang merah daripada yang putih kan, cuma ya. ada putih sama merah. Iya, ini kalau nggak salah cuma 125 unit ya di 125 dan yang mau tuh jauh lebih banyak. Iya. Dan beruntung banget akhirnya bisa dapat 1 unit mobil homologation spesial ini. Ih, keren banget, 125 unit pasti demand-nya banyak banget loh. Tapi untuk sebuah Yaris harganya hampir 1 M. Jangan anggap ini Yaris ya. Yaris itu cuma namanya. Brand namanya doang ya. Yang sama kayak Yaris, itu cuma lampu belakang, lampu depan, spion, sama antena. Itu pun sama dengan Yaris yang di Eropa. Sisanya beda semua. Banget. Mesinnya beda, rancang bangunnya beda, bodinya beda, pintunya beda, atapnya beda, bempernya beda, semuanya beda. Jadi cuma namanya aja ya guys. Jangan nganggap ini Yaris kok 1M gitu, enggak. Nggak nyampe 1M kok. Nggak sampai 850. Tapi sekarang bekasnya orang-orang pada ngejual di atas 1M semua. Ini investasi juga berarti. Widih. Ini kalau nggak salah apa ya? Karena reverse engineering ya kalau nggak salah. Iya, jadi makanya nggak sama. Toyota bikin mobil untuk menang WRC. Jadi mereka bikin mobil dulu, nih kira-kira kita kalau mau menang rally dunia harus mobilnya kayak gini. Nah tapi kalau dari basis Yaris yang ada, nggak boleh secara peraturan jadi kayak gini. Ya udah kita bikin basis yang baru nih yang buat dijual ke masyarakat. Yuk bikinlah yang seperti ini. Jadilah Yaris GR ini. Waduh. Gimana nih sejauh ini udah sering pakai nggak ini Jan? Udah lumayan, udah 2000 kilo jalannya. Udah 2000 kilo. Gimana banyak. Nih reviewnya sih secara singkat lah? Beda ya, jadi mobil yang reverse engineering tuh beda. Emang performanya luar biasa, handlingnya luar biasa, nyetirnya asik banget. Tapi ya? ada kelemahannya juga, bagasinya kecil, suspensinya keras, kemudian peredamannya jelek, audionya jelek, belakangnya sempit. Tapi ya memang ya itu mobil homologation special seperti itu. Ya semua mobil ada plus minusnya lah pasti. Tapi worth it lah dengan plusnya dia, minusnya worth it banget. Nggak pengen dijual rasanya. Nggak pengen ya. Iyalah 125 unit doang guys. Wih keren banget. Ini tapi udah ada tambah. Ini bukan tambahan ya? Ini asli, yang ini tambahan. Ini tambahan. Terus spoiler itu tambahan. Belakang. Side skirt juga. Side skirt sama spoiler depan tambahan. Itu kena berapa tuh tambahan? Sebenarnya itu kena total itu 85 juta sama knalpot sebenarnya. Jadi knalpotnya tuh sekitar 40. Cuman knalpotnya balikin ke standar karena ternyata knalpot yang modifikasinya tenaganya nggak sebaik yang standar, jadi balikin ke standar. Aduh sayang banget dong udah ganti ke yang. Nggak apa-apa, itu kan ongkos belajar. Iya, oke, pengalaman lah. Ini waktu itu dimodif 4 gitu ya atau gimana? Maksudnya, yang pas knalpot modifnya 4 ininya ya. Kalau yang standar 2. Sekarang kita lagi nyari knalpot lagi yang paling pas buat mobil ini. Oke, coba-coba biasa. Ini aku suka banget, salah satu tentang ini tuh velgnya bagus banget loh. Iya, jadi dia velgnya, suka banget ya. Karena yang masuk ke Indonesia itu circuit pack, jadi velgnya dia pakai yang BBS 18 inci. BBS guys. Iya. Bagus. Jadi emang ini asli dari pabrikannya seperti ini. Iya, keren banget sih. Apalagi ya, gimana nih? Apa satu hal yang paling Om Fitra suka lah tentang dari mobil ini ya? Oke, kalau dari mobilnya sendiri, performanya ini mobil digas langsung kenceng aja nih mobil.
nggak berasa bawa Yaris, dan karena homologation spesialnya sama satu yang saya suka plat nomornya ini dapat aja 1600 teknologi WRC. Oh, WRC. Oke. Kok nggak salah waktu itu Om Fitra mau pasang plat nomornya 177 CM deh. Tadinya Nggak dapet ya? Enggak. Dapat, sebenarnya dapat. Nggak harus 177 cm kan, bisa 177 feet segala macam. Iya, Cuma oke. Omobi tuh kayaknya udah mau nyela tuh kalau misalnya 177. Udah deh, heran. Cari yang lebih keren aja deh, ya udah ini. Ini persaingan ya. Nggak mau dong punya plat nomor terus dicela sama Omobi. Ngakak sih guys, jadi tagline-nya Om Fitra ini kalau setiap kali review mobil kan selalu tinggi saya 177 cm gitu. Saya tingginya 177 cm, 177 cm, 177 cm. Nice. Jadi sebenarnya bukan tagline, tapi kan saya reviewer mobil. Kalau misalnya saya bilang kabinnya lega, kan orang harus tahu saya tingginya berapa. Kan, kalau orangnya nggak tahu saya tingginya berapa, kan dia nggak punya bayangan seberapa luas atau seberapa sempit mobilnya. Tapi itu akhirnya jadi salah satu ciri khasnya kan ya. Tapi sekarang reviewer yang lain juga banyak gitu pakai ya? tinggi badan kok, cuma tinggi badannya aja beda. Ya gitulah, tapi kan yang paling diketahui Om Fitra. Jadi mumpung lagi sama Om Fitra, Jaslyn review dikit nih tentang mobil ini. Jadi mobil ini 3 silinder 1600 cc ya. Betul banget. Tapi dia walaupun dia 3 silinder doang, tapi paling cepet. 3 silinder terbesar tenaganya di dunia. Paling besar tenaganya di dunia. Bayangin guys, keren banget. Ini berapa? 0 ke 100 udah dicoba 0 ke 100 menurut klaim dari Toyota itu 5,5 detik. 5,5 detik. Tapi sorry, ini ada bunyi lagi handphonenya ya. Nah, tapi menurut hasil tes kita sendiri di Auto Driver kita ngetes 5,3. 5,3. Oh, jadi dalam lebih keadaan cepat. standar. Wah. Ya biasanya memang rata-rata gitu ya, mereka bikin klaimnya Rata-rata bikin klaim itu lebih cepat. Oh. Kecuali Porsche. Iya, Porsche bikin klaim lebih pelan. Berdasarkan hasil tes terburuk biasanya mereka. Ternyata ini juga. Ini juga ternyata ya. Gitu, ya. Oke, kita lihat dari samping-sampingnya nih. Oke. Dari tadi lihat bokongnya doang. Di sampingnya. Ini nih. Ini dalamnya. Oke. Kuncinya nggak bawa kunci. Nggak bawa kuncinya. Ya udah, nanti kita intip. Kita lihat dari luarnya dulu. Iya. Oke, jadi Yaris tuh tidak ada yang 2 pintu, cuman GR Yaris cuma saja yang 2 Yaris, pintu. ya. Iya. Tapi ini belakangnya sempit banget ya berarti. Sempit, terutama di kepala. Kalau kaki masih oke. Terus ini atap ini karbon. Jadi ini sebenarnya stiker, tapi di bawah stiker ini nih forged carbon. Oh, forged berarti bukan yang motif gini kan ya? Bukan, yang bukan. yang Yang carbon, acak. yang Ini. acak, betul. Supaya dia lebih enteng di atas, jadi center of gravity-nya dia bisa ke bawah supaya mobil lebih stabil. Kenapa dia di stikerin ya? Padahal forged carbon kan. Jadi gini, forged carbon itu bagus dan enteng. Tapi untuk itu, untuk terlihat indah dia butuh finishing. Oke. Nah, finishing itu macam-macam. Ada finishing yang proper, yang cukup mahal. Tapi kan Toyota yang penting adalah pokoknya mobil ini enteng di atasnya. Habis itu udah tinggal tutupin stiker aja. Ya. Biayanya murah, tapi tetap tujuannya tercapai. Yang penting dalamnya masih karbon lah, bukan cuma stiker doang. Ya makanya kayak gitu mobil homologation spesial tuh banyak yang tidak sesuai seperti kaidah mobil umumnya gitu. Ya udahlah, plus minus lah. Oke, kalau dari depan apa nih? Dari depan bumpernya yang kita bisa lihat, jadi lubang udaranya tuh besar banget, bentuknya kotak, karena dia menyesuaikan sama bentuk intercooler di bawah ini. Dan yang ini juga untuk ngedinginin rem kanan sama kiri, jadi benar-benar bolongan asli semua di sini. Iya, dia langsung masuk ke ini ya. Iya. Bagus loh, dia kelihatan kokoh banget depannya. Iya, jadi kayak agresif gitu. Iya, agresif banget, padahal mobil kecil tapi kelihatan ini agresif banget. Bagus sih. Thank ternyata di aslinya kelihatan lebih bagus daripada di daripada di foto, video di gitu video. ya. Oh, baru sekali lihat langsung. Baru sekali lihat langsung di video, aku lihat kayak aduh 900 mahal banget, tapi lihat gini lebih bagus ternyata. Oke. Oh, ini apa nih? Ada motifnya? Oh, ini ya, ada motif-motif, cuman motif, tapi bukan karbon, ini juga kayak karbon tapi bukan karbon. Udah dibuka. Izin lihat dalamnya ya. Yuk guys, kita lihat. Udah frameless. Tapi untuk saya yang seukuran saya kayaknya belakang masih muat deh. Iya, mungkin masih muat ya, tapi nggak bisa yang lebih tinggi lagi.
Oke, kalau saya tingginya 158 cm. Segini pokoknya. Oke. Nah ini kayak tuas Cukup transmisi rapi lah. juga ini ditinggiin 5 cm dari Yaris biasa Oke. supaya lebih gampang dijangkau. Oke. Terus ini rem tangannya memang masih yang manual, tapi kita pada saat mau ngepot gitu ya, kita nggak perlu ngopling karena begitu rem tangannya ditarik, dia langsung melepaskan hubungan mekanikal ke roda belakang. Oh, ini all wheel drive. All ya? wheel All drive. wheel drive ya. All wheel drive. Oh. Udah dipakai drifting belum ini? Udah masih ya? udah ada kok di Enak ya? Instagram. Terus itu ada driving mode. Oke. Itu sebenarnya buat mengatur pembagian tenaga ke ban depan sama ban belakang. Oh, Sport, ini ya. track, normal, ya. Oke. Ini cukup simple ya, Simple, minimalis banget. minimalis banget Minimalis dalamnya. banget. Oke. Nggak ada sunroof karena atapnya Iya, karbon. benar-benar. Oke, ya cukup simple sih guys, dalamnya nggak ribet-ribet banget. Apa ada apa nih yang Simple, perlu biasa diketahui banget dalamnya karena memang mobil ini kan emang dibuat untuk kompetisi, jadi dalam tuh nggak ada kemewahan-kemewahan yang nggak perlu tuh nggak ada gitu. Biasanya mobil-mobil yang buat racing atau track itu less is more. Iya, less is more. Karena dia Less juga is more. perlu mobil ini enteng, makanya mobil ini walaupun dia 4-wheel drive dan dia body structure-nya itu rigid, tapi dia beratnya nggak sampai 1,3 ton. Oh, buat all wheel drive itu termasuk Itu buat all wheel lumayan drive murah? itu termasuk sangat enteng. Enteng Iya. ya. Heeh. Oke guys. Dan ini kalau ke belakang deh, kita lihat belakang ada yang spesial. Jadi mobil ini kan dibuat untuk ringan kan? Iya. Coba dipencet bagasinya. Bagasinya tuh tipis sekali. Ih, kok gitu? Terus ini bumpernya, ini juga tipis banget. Wow. Apa nggak banyak yang komplain? Enggak, karena memang ya mobilnya dibikin untuk Gitu enteng. ya. Tapi kayak fragile banget gitu jadi kesan. Empuk banget. Bahkan ini tuh aluminium. Jadi pintu, bagasi, kap mesin tuh aluminium. bukan besi. Pantes enteng banget dia. Iya, dia bener-bener buat track banget ya, meminimalisir bobotnya. Bagasi Bagasi kecil, kecil. sekali, nggak ada ban serep, dan aki di belakang. Aki di belakang. Biar apa tuh di belakang? Kenapa nggak di depan? Kayaknya buat distribusi bobot yang lebih bagus, karena kan penggerak semua ada di depan. Bener-bener. Aki di belakang tuh ada dua keuntungan, satu distribusi bobot lebih bagus, terus bikin ruang mesin juga nggak semakin penuh. Padahal nggak gede-gede banget kan mesinnya. Ya, mesinnya kecil, tapi ruang mesinnya penuh juga, lumayan Penuh penuh. juga. Iya, karena ruang mesinnya kecil. Mau lihat mesinnya? Boleh? Ya, kita hari ini pretty much banyak membahas GR Yaris nih guys, karena Siap, boleh. Ketemu? Oke, ketemu. Wih, hebat. Hati-hati. Nah, kan aki kan biasanya di sini. Iya, Tapi di ditaruh sini belakang. udah penuh. Nggak banyak loh yang ditaruh di belakang gitu. Ini mesinnya di dalam sini 3 silinder, 1600 cc, tenaganya 261 HP, torsinya 360 Nm dan hanya manual ya, tidak ada yang matic. Udah penuh loh. Padahal aginya udah di belakang. Iya, akhirnya di belakang karena depannya juga udah penuh. Apa nih? G8. GR, Oh, Toyota Gazoo Racing. Gazoo Racing. Jadi Gazoo Racing itu divisi motorsportnya Toyota. Oh, oke guys, beginilah dalam mesinnya. Ya, ada merah-merahnya. Iya. Oh, ini menurut warna mobil atau enggak? Semuanya merah. Semuanya emang di sini ada merah. Berarti pas banget dong milih merah, ininya juga merah. Iya, ya dia cuma ada warna merah, putih sama hitam. Hitam. Di seluruh dunia. Yang punya si Hitam tidak masuk Indonesia. Yang punya Arif Muhammad itu? Arif Muhammad itu kan di PPS, diganti warnanya. Kalau ini diapain? Nggak diapa-apain? Cuma dikasih PPF aja. Oke. Ya, cuma dikasih PPF aja. PPF itu panjangan dari apa tuh? Ada dua Paint arti Protection kayaknya. Film. Iya, cuma ada yang bilang Apa tuh? apa ya? Ada istilah lainnya nggak sih PPF itu? Maksudnya ada Yang saya tahu sih paint protection film. Iya, oke. Oke, ini Suzuki Jimny. Ya, Widih. sebelumnya kasih tahu dulu, ini sebenarnya nggak parkir di sini nih, ada Oh, iya. Jimny, ada Kona elektrik. Oke. Biasanya parkir di situ, kita ada tempat parkir di sana, cuman nih karena untuk kebutuhan syuting Untuk jadi kita syuting parkir di depan guys, jadi jangan komplain ya. Ini disclaimer dulu.
Oke, ini Suzuki Jimny nih yang Ya. terkenal banget buat Jimny Challenge. Buat Jimny Challenge betul. Kapan nih Jimny Challenge selanjutnya, Om? Tadinya maunya bulan ini. Oh ya? Cuman Undur. hujannya nih masih nggak menentu Betul, gitu loh. aduh. Jadi akhirnya panitia juga ngundur lagi. Kita belum tahu sampai kapan, tapi begitu cuaca udah kondusif sih kita langsung jalanin. Makanya ini udah disiapin sebenarnya Iya, buat udah Jimny siap ya Challenge. padahal ya, sayang banget nih. Oke, nggak sabar buat nonton Jimny Challenge kedua ya Iya. ini. Berempat lagi? Berempat ya? berempat, Asik iya. nih, lihat deh. Nanti dilihat ya guys, Suzuki Jimny Challenge. Oke, bisa cerita dikit nggak apapun lah ya tentang Oke, mobil. jadi Jimny itu dapatnya hoki sebenarnya. Oke. Karena kan orang udah pesen dari 2019 aja sampai sekarang aja masih iya. ada yang belum Oh dapat. iya? Nah, Wow. saya sendiri nggak pesen. Oh. Om Mobi pesen, teman-teman pada pesen. Cuman saya nggak. Tiba-tiba kok keren ya mobilnya, kok keren. Aduh gimana caranya? Indennya mesti 2 tahun, 3 tahun. Lagi curhat ke teman. Aduh, pengen deh. Apalagi ayah saya yang sekarang usia 75 tuh begitu saya bawa mobil tesnya dia suka, dia memori gitu dengan Jimny. Terus saya tanya mau nggak, Nostalgia. seneng nggak kalau ada Jimny di garasi? Seneng Seneng gitu ya? kan. Ya udah terus saya cari, Wow. ngobrol ke teman, terus tiba-tiba temen bilang mau Jimny. Iya, kebetulan gue udah pesen nih, tapi istri gue nggak mau. Oh, Lo ambil pas aja, banget, guys. lo ambil aja antrian gue, tapi gue nggak janji ya keluarnya kapan. Nggak sampai sebulan keluar. itu pasti Om Mobi dan Wah, lain-lainnya sebel panas banget. itu. Oh, mobil sebelnya minta ampun. Pasti itu panas banget. Itu Tapi sebel alhamdulillah banget. akhirnya semuanya dapat saya, Iya. Om Mobi, Ridwan, Arif. Iya, cuma pasti mereka, gua udah inden nih. lu Iya, dapet ini nggak pakai duluan," inden, gitu. langsung dapat harga normal lagi. Iya. Wah, berarti papanya juga seneng banget ya ayahnya. Seneng Aduh, banget. Iya, iya, iya. Suka naik ini, bahkan di usianya yang 70 dia nggak pernah nyetir mobil lain. Selain ini. Senengnya nyetir ini. Masih bisa nyetir, Om? Masih. Cuman sekarang kan kemarin kebetulan kena COVID jadi masih pemulihan gitu ya. Tapi Oke, sebelumnya cepet dia sembuh sempat semoga nyetir ya. ini. Oke, apa sih fitur yang paling hebat tentang Jimny ini? 4-wheel drive Ya. dengan mobil sekecil ini. Jadi ini mobil SUV yang paling kecil yang 4 kali. udah 4-wheel drive. Wah. Jadi mau kemana aja jadi pakai Jadi mobil ya, ini. mau- Dan bentuknya kan cute kan, lucu Iya, kan. lucu, gemes, kecil, Kecil gitu. gitu. Tapi hebat juga, dia bisa naik berapa derajat sih? Dia tergantung departure angle sama approach angle sama departure angle-nya. Tapi dia lumayan. Dia tanjakan lebih dari 45 derajat sih dia bisa. Masih nggak Serem, kenapa-napa. 45 derajat, iya. Oke, ini Ini bumper udah diganti karena buat persiapan Jimny Challenge. Ban udah diganti pakai ban Dunlop Dunlop, yang MT. mm-mm. Suspensi udah ditinggiin, udah diganti. apalagi itu. Terus selain itu. abis itu dalam normal lah seperti audio. Terus di sini buat nanti kita mau pasang tenda juga di atas. Asik banget buat Terus sama ini di PPF, tapi PPF-nya yang doff, bukan yang glossy. Iya, bagus kok, Dov. Biar lucu aja, putih doff, Bagus, hitam doff, putih doff, hitam Iya, doff. bagus jadi Dov gini. Dulu emang enggak? Enggak, dulu putih glossy. Glossy ya. Mm-mm. Ini selain itu ada apa lagi nih yang udah dimodifikasi dari mobil ini? Nah ini karena ini Cukup mobil banyak untuk ayah ya. Iya. Jadi begitu kita buka tuh dia ada footstep. Nah ini biar ayah tuh gampang naiknya gitu ya. Terus habis itu audio udah dibenahin, udah pasang armrest di dalam, standarnya nggak ada armrest. Oke. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya banyak kan memang buat kemampuan off-roadnya. Sekarang banyak banget loh Om yang suka off-road. Di mana-mana Justin Isgar mostly udah masuk mobil ke off-road dunia ya? off-road gitu loh. Oh maksudnya di isi garasi orang ada gitu satu mobil buat off-road Iya, gitu. buat ya. off-road gitu. Dan kebanyakan tapi karena pandemi mereka tiba-tiba terjun ke Off-road off-road. karena kan enak. Off-road kan kita nggak rame-rame Bener. gitu ya. Kan di sendiri-sendiri alam di terbuka, mobil, sendiri-sendiri. tapi juga tetap have fun, gitu. hobi Iya, juga. Banyak banget yang suka off-road tiba-tiba. bener. BTW ini aku denger-denger ya, tapi nggak tahu ada rumor nggak sih ntar kayak gini tuh ditilang, maksudnya Roof box-nya. Iya, Kalau roof ini box. nggak apa-apa. Ini nggak Nah, apa-apa. Roof box itu kan katanya ditilang kalau Oh, menurut gitu. peraturannya. Tapi kayaknya mesti direvisi deh kalau emang ada peraturan Iya. seperti itu. Menurut Ditilang. ilmu safety driving, memang roof box itu bisa membahayakan, bisa juga tidak. Membahayakan tuh kalau apa? Kalau kita taruh barang-barang yang berat Terlalu di atas, tinggi. terlalu tinggi Iya. dan kita taruh barang-barang berat di atas. Oke. Tapi selama dia masih dalam toleransi dan
kita taruh barang-barang yang enteng di atas, mestinya itu malah Harusnya lebih nggak meningkatkan apa-apa. keamanan karena Iya. nggak naruh barang di belakang dalam ya mobil. kan? Iya. Bener-bener. Jadi mungkin harus direvisi Mesti dikaji dikit ulang lah, Iya. mesti dikaji ulang. Bukan berarti ada roof Iya. roof box ditilang dong. Betul. Harus di Banyak kok masih truk yang overload, over dimension. Iya, banyak kalau banyak overload yang memang didiemin bahaya masa yang sih. pakai roof box malah. Ya udahlah, nanti kita lihat aja. Oke, apalagi nih Jimny? Udah sisanya cuma aksesoris nih, aksesoris aslinya Suzuki, aksesoris aslinya Suzuki, terus di belakang ada dop. Velgnya juga aksesoris asli Suzuki. Velg masih standar. Oke. Kayaknya udah deh itu. Dalamnya udah ya tadi ya? Iya, Apa aja? Armrest armrest. doang. Oke, sama audio. Audio udah diracik supaya off-road bisa tetap dengerin suara merdu lah. Oke. Ini aku mau nanya satu nih. Kalau tips buat merawat mobil off-road apa nih? Karena kalau off-road kan sering Yang jelas setiap kali habis off-road langsung dibersihin mobilnya. Jangan didiemin. Langsung dibersihin dan kalau misalnya sampai ngelewatin genangan gitu ya, genangan yang sampai dalam, nggak ada salahnya langsung ganti oli mesin, oli transmisi, karena kita nggak tahu ada kebocoran ke dalam apa enggak. betul. Daripada didiemin Jangan lama-lama didiemin. tambah parah. Jadi ini kemarin terakhir habis latihan Jimny Challenge, langsung habis selesai dari lokasi langsung ditaruh di tempat detailing biar nggak membekas kotornya. Oke. Makanya guys, gitu tipsnya buat merawat mobil off-road biar tetap bagus kayak gini walaupun udah dipakai buat Jimny Iya. Challenge yang kayak gitu, tapi Iya. tetap Harus kelihatannya rapi, dibersihin bersih. setiap kali habis Baru. off-road. Oke, Bersih kita, dong, sampai iya dalam-dalam bersih banget. Makanya aku lihat ini bener yang dipakai buat Jimny Challenge waktu itu, Bener. bukan beli baru gitu. Ngapain beli lagi, Iya, susah banget makanya, beli tapi Jimny bersih lagi. banget gitu loh. Jadi mereka juga ngejual dengan harga yang reasonable, ya udah. Terus saya coba, ternyata emang kalau udah sekali naik mobil listrik, emang Beda. pengennya harus ada mobil listrik Iya. terus. Mobil mewah yang tua, harganya murah, tapi kita harus spare uang juga untuk keadaan-keadaan tidak terduga. Tapi ini mobil saya beli tidak sampai 300 juta. Buat sebuah S-Class nggak sampai. Rasanya kayak mobil 1 miliar lebih. Yaris kan ada 125 unit, Iya. paling ini cuma 1 unit di Satu Indonesia. yang roadster ya? Yang roadster. Yang roadster. Iya, Kalau yang lain kan nggak yang roadster, targa kan, iya. yang targa banyak. Yang roadster Satu cuma doang. satu-satunya di Indonesia.